Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Shadaqallahul azim. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya Dia Allah telah memberikan kepada kita semua nikmat-Nya. Karena sesungguhnya kata Allah di dalam ayat ini, jika kita menghitung-hitung nikmat-Nya, niscaya pasti kita tidak akan mampu. Dan sungguh manusia itu sangat zalim dan mengingkari setiap nikmat yang Allah berikan. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan kita berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa semoga menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita gunakan lisan kita, lidah kita untuk perbanyak salawat. Karena sesungguhnya Allah beserta para malaikat sekalipun mereka bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun demikian harus bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikat yang sebenarnya bahwa setiap manusia menginginkan kehidupan yang bahagia. Kebahagiaan tidak hanya diperoleh di dunia saja, melainkan kebahagiaan di akhirat sampai kekal abadi. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan berupa jannahnya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tentunya senantiasa meraihnya dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalani apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita harus menjauhi setiap yang dilarangnya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya surga itu merindukan para penghuni-penghuninya. Pada kesempatan kali ini dalam hadis nanti saya akan sampaikan bahwa ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Siapa saja? Mari kita perhatikan bersama-sama dengan cermat. Dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Al-jannatu mushtaqatun ala arba'atin, talil Qur'an, wa hafizil lisan, wa mut'imi ji'an, wa sha'imi fi syahr Ramadan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi an Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Golongan yang pertama, siapa yang dirindukan surga? Yang dirindukan surga yang pertama adalah orang yang senantiasa talil Quran, qiraatul Quran, senantiasa membaca Al-Quran. Pada saat ini kita telah merasakan nikmatnya ibadah-ibadah karena Allah sudah memberikan karunia-Nya di bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Oleh karena itu,
talil Quran, membaca Al-Quran, satu hurufnya Allah akan balas asyru amsalha, 10 kebaikan. La aqulu alif lam min harf, walakin alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Tidak dikatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi 3 huruf. 3 huruf ini saja Allah balas asyru amsalha, 10 kebaikan. Tetapi karena ini bulan suci Ramadan, Allah akan lipat gandakan menjadi ila sab'i mi'ati di'pin, 700 kali lipat kebaikan. Subhanallah. Golongan yang kedua yang dirindukan surga, manusia yang dirindukan surga, yaitu hafizil lisan. Manusia yang senantiasa menjaga lisannya, menjaga lidahnya dari segala macam perkataan yang mengarah kepada kemaksiatan. Ingat, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna aksaron nas khataya ibnu Adam fi lisanihi." Fi lisanihi, di lidahnya. Kebanyakan dari setiap manusia kesalahannya terletak kepada lidahnya. Kemudian dalam perkataan lain, perkataan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa orang yang paling banyak kesalahannya tentunya juga dia banyak dosanya. Orang yang banyak dosanya tentunya dia layak masuk ke dalam neraka. Dari mana kesalahannya? Menurut perkataan Umar bin Khattab, dari lisannya, lidahnya. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan sambil menunjukkan jarinya ke lidahnya, "Ini lidah yang akan membinasakan diriku." Artinya kalau kita tidak bisa menggunakan lidah ini untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, untuk ibadah, hati-hati, lidah bisa memasukkan diri kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dan berpesan kepada kita semua di dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Sobat muslim yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan ketiga manusia yang dirindukan surga adalah mut'imil ji'an. Dia senantiasa selalu memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, pada orang-orang yang kelaparan terutama. Ini golongan manusia yang ketiga yang dirindukan surga. Momentum bulan suci Ramadan kita jadikan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, membantu sesama yang mengalami kesusahan, terutama kelaparan. Golongan yang keempat, yang terakhir, yang dirindukan surga, manusia yang dirindukan surga adalah wasaimi fi syahri Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, bulan penuh dengan maghfirah, rahmat. Maka jadikanlah momentum di bulan suci Ramadan momentum untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam ketaatan, kebaikan, keimanan dan ibadah, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan sekali lagi di bulan Ramadan, jadikan bulan yang senantiasa kita melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak di dalamnya, supaya Allah Subhanahu wa taala di akhir nanti, di akhir daripada bulan Ramadan, Allah berikan kita derajat la'allakum tattaqun, agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Demikianlah 4 golongan manusia yang dirindukan surga ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang bagian daripada yang dirindukan surga, dan sesungguhnya hakikat kebahagiaan yang sebenar-benarnya adalah di dalam surga kelak. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, jazakumullahu khairan katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.